Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kahfi Rifani dengan NIM 22323139. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang hubungan internasional yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, hubungan internasional ialah hubungan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang mencakup dalam bidang politik, perekonomian, perdagangan, konflik, dan lain sebagainya. Dan di kesempatan ini pula, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang hubungan internasional di bidang perdagangan. Baik, Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ketika berhasil melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batu bara thermal. Berkaitan dengan cadangan batu bara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan batu bara global. Terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60% dari cadangan batu bara Indonesia terdiri dari batu bara kualitas rendah dan lebih murah. Seperti mana yang kita tahu, saat ini harga batu bara sedang melonjak naik dikarenakan embargo batu bara Rusia oleh Jepang. Dan Jepang mengambil langkah untuk menghentikan eksportir batu bara mereka ke Rusia merupakan persetujuan yang disepakati oleh pimpinan negara-negara G7 dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Kita bisa menaikkan produktivitas dan volume ekspor kita. Dengan demikian, penerimaan negara dari PNBP dari segi pajak maupun royalti pasti akan mengalami kenaikan yang pesat. Peningkatan ekspor juga memberikan keuntungan bagi produsen batu bara itu sendiri, baik dari segi income maupun harga saham perusahaan yang naik. Adapun mencakup dalam bidang lain, keuntungan yang bisa diraih bagi para pelaku ekspor impor ialah mengembangkan pasar produksi, meningkatkan keuntungan, memperluas jangkauan pasar. Seperti mana yang kita tahu, pasar ekspor dan impor tentu melibatkan beberapa negara. Jelas itu memberi keuntungan yang lebih bagi produsen, karena pertama dia akan mengeluarkan lebih banyak produksi untuk menyuplai kebutuhan negara lain. Jelas itu merupakan sebuah tahap untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, meningkatkan skala produksi, menghindari persaingan pasar lokal, mengatasi kekurangan suatu negara, dan juga menambah devisa negara. Batu bara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkit listrik. Paling sedikit ada 27% dari total output energi dunia dan lebih dari 39% dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara. Karena kelimpahan jumlah batu bara, proses ekstraksinya yang relatif mudah dan juga murah, dan persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi lainnya. Indonesia memiliki cadangan batu bara kualitas menengah dan rendah yang sangat-sangat melimpah. Jenis batu bara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional. Ikut disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah. Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar raksasa negara-negara berkembang, yaitu RTT dan India. Permintaan untuk batu bara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batu bara baru yang telah mereka bangun untuk menyuplai kebutuhan listrik penduduk mereka yang besar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekspor impor memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya, entah bagi produsen itu sendiri ataupun dari negara itu sendiri. Karena dari kalau dipandang dari situ negara menerima banyak pajak, dan dari royaltinya itu pasti mengalami peningkatan. Dari segi produsen itu sendiri tentu income dan saham perusahaan akan naik. Sekian sedikit penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.